Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. And today kita bakal bahas tentang seputaran Cardano. Jadi ini udah lama banget ya terakhir saya update video seputar Cardano. Kalau nggak salah kita sempat mention itu di salah satu live streaming yang kita lakukan pada Desember akhir tahun kemarin teman-teman ya. 3 hari berturut-turut dan itu fun banget. By the way guys, kalian mau inform, besok hari Sabtu malam ya, mungkin habis kalian malam mingguan, kita bakal sambil live streaming lah ya, santai-santai teman-teman. Karena terakhir di video yang BTC penting ya, peluang menarik di 2024 ini juga likes buttonnya udah mencapai 500. Jadi saya rasa teman-teman agree lah ya untuk kita ngadain live streaming, karena waktu itu saya mention seperti itu teman-teman sekalian. Nah sekarang posisi daripada pergerakan Cardano gimana kabarnya, dan kenapa saya ngebahas soal Cardano, karena di previous video ini Bro Bangjo datang ya, dan dia kasih komen ya Cardano dari segi outlook, price action, kemudian fundamental dong ya, biar sekalian. Nah katanya mau outlook untuk EOS dan XTZ juga ya. Mungkin yang dua ini saya skip dulu bro ya, kita bakal fokusin dulu untuk pergerakan daripada si Cardano supaya midterm dan long term kita punya gambaran gitu. Nah kenapa saya decide bahas ini, karena ternyata penggemarnya banyak teman-teman ya. Ngelihat harga Cardano udah naik kan pasti nafsu gitu kan, pengen tahu nih gimana nih perkembangannya nih, masih bisa naik nggak, pasti kan itu ya pertanyaannya teman-teman. Kita bakal coba untuk luangin waktu sedikit ngebahas tentang Cardano. Tadi saya ngecek ya teman-teman sekalian, untuk Cardano sendiri sebenarnya dia punya perkembangan di dalam jaringannya itu masih lumayan lah teman-teman bisa dibilang. Karena total value lock ini ternyata meningkat nih sejak April 2023, itu ada penaikan atau peningkatan ya teman-teman. Kemudian memasuki bulan Oktober kita ngelihat ada koreksi, September Oktober koreksi, dilanjut ke menjelang akhir 2023 Desember, ini peningkatannya lumayan sangat signifikan teman-teman. Jadi total value yang di lock di dalam jaringan Cardano tuh meningkat sampai hampir sekitar lebih kurangnya berapa nih ya. Kalau kita lihat highest-nya itu ada di kisaran range 400 atau 500 juta dolar. Ya sebenarnya termasuk lumayan lah teman-teman sekalian ya. Jadi volume transaksinya juga jalan, dan ya, menurut saya sebenarnya gini sih teman-teman. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita ya, Cardano ini masih layak nggak sih sebenarnya untuk dipegang gitu. Karena kita ngelihat Avalanche sudah naik panjang, kemudian kita ngelihat Solana udah naik lumayan signifikan ya kan. Jaringan-jaringan lain juga udah pada signifikan gitu loh. Ini kalau kita compare sedikit nih dengan Avalanche ya, mungkin kalau Avalanche malah cenderung turun, tapi kalau kalian lihat ini dari segi angka tuh udah billion dollar teman-teman, artinya udah miliar ya, udah lumayan signifikan. Ini pada saat ya terakhir bulan sih lumayan ya, tapi kalau recently sih tetap aja dia angkanya 1 billion dollar ya, still 2 kali lipatnya dari harga daripada si Cardano. Kemudian Solana sendiri TVL-nya juga kalau kita lihat ya, ini yang di luar dari 2020-an lah, kita lihat terfokus di sini teman-teman. Nah ini peningkatannya juga sama ya, menjelang akhir tahun kemarin, bahkan topnya atau highest-nya itu sekitar 2,2 billion. Jadi dia 4 kali lipat nih daripada harga Cardano. Dan saya pikir hal tersebut wajar ya. Jadi kalau kita ngelihat ya, makanya si Solana sampai ngebalap si Cardano ya, saya rasa wajar-wajar aja nih teman-teman sekalian. Ya sekarang untuk perebutan top 5 nih, ini berebut antara Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, dan XRP. Nah, yang bolak-balik naik turun tuh Cardano, Avalanche ya recently, dan juga si Solana gitu naik turun. Bahkan yang lebih gokil, Solana itu ngalahin XRP dari segi market cap. Jadi bisa dibilang perkembangan dan peningkatan signifikan terhadap Solana itu luar biasa banget ya teman-teman sekalian. Meanwhile untuk Cardano ya adem ayem aja, slow aja gitu ya, dia naik tapi ya masih terukur dan lain-lain gitu. And I think one of the reason ya adalah tadi saya ngecek lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat tuh akhir sekitar pertengahan tahun lalu, Cardano tuh sempat kena masalah juga. Jadi namanya Cardano tuh disebut dimension sama SEC sebagai salah satu securities ya. Tanggapannya Charles Hoskinson sih menurut saya sigma male banget teman-teman. Jadi dia bilang tuh the United States approach to cryptocurrencies could do more harm than good ya. Intinya bisa lebih menyakiti daripada ke arah yang positif gitu. And it risks losing major players by the time they get their act together ya, Cardano founder Charles Hoskinson has said. Maksudnya apa teman-teman? Jadi sejauh ini godokan regulasi terhadap kripto di Amerika itu sebenarnya nggak jelas gitu loh, nggak clear antara mereka mau being supportive atau mereka mau menjadi salah satu penghambat dari pertumbuhan market kripto di luar sana. Dan pendapatnya Charles Hoskinson ya, dia mengatakan bahwa ini bisa menyebabkan US kehilangan major player gitu loh di cryptocurrency
dalam arti tanda kutip ya duit-duit besar lah, kita tahu ya teman-teman sekalian ya. When you look at some of the US regulators in particular, they've done a really good job of alienating ya, alienating itu maksudnya mencoba membuat kondisi industri ini tuh seakan-akan seperti alien gitu ya, atau asing gitu. Intinya mereka nggak jelas gitu loh mau dibawa kemana teman-teman. Jadi setelah Cardano juga sempat kena problem ya, kenapa dia disebutkan ya, ini kayaknya tersangkut masalah exchange. Awalnya dari masalah exchange nih, yaitu Kraken ya. Ada problem dengan registrasi pada saat istilahnya mengajukan regulasi lah teman-teman. Nah cuman dalam prosesnya SEC juga melaporkan atau membuat list ya sekitar 16 kripto yang dianggap securities karena dia sudah diperdagangkan di Kraken. Jadi Kraken sudah istilahnya ada Cardano, kalau nggak salah satunya ada Matic atau Polygon juga. Nah itu ada tuh di Kraken. Nah dilihat Kraken ini lu belum terdaftar ya, tapi kalau lu udah perdagangkan koin-koin ini dan lu ya mungkin lebih kurangnya kayak gitu ya, itu bayangan saya gitu, kayak wah ini nggak bisa nih, ini berarti koin-koin ini juga terdaftar sebagai securities dan bla 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 bla. Nah meanwhile Charles Hoskinson ngebantah gitu ya kan, dia ada menunjukkan beberapa statement yang menurut saya benar berhubungan dengan kondisinya tuntutan daripada si SEC. Ya sebenarnya ini balik lagi ya ke masalah yang sama, yaitu Ripple gitu kan. Jadi dia menjelaskan di sini berdasarkan beberapa istilahnya berdasarkan momen persidangan beberapa waktu lalu dengan Ripple ya. Ini sebenarnya menyatakan bahwa apa yang disampaikan atau tuduhan yang disampaikan ke Cardano itu sebenarnya tidak benar gitu ya, karena Cardano dianggap sudah melakukan ICO atau initial coin offering, tapi ternyata katanya si Charles Hoskinson ICO-nya itu berupa voucher dan itu hanya dijual di teritorial Jepang saja pada saat itu, tidak ada US participation lagi, jadi tidak ada warga US yang juga ikut serta di sana. Jadi sebenarnya dia tidak menyalahi aturan. Kemudian sama statementnya dia menjelaskan bahwa sebenarnya kalau mengacu pada kondisi yang terjadi baru-baru ini dengan Ripple ya, berarti kita juga tidak termasuk sebagai investment contract, intinya seperti itu gitu. Dan dia menjelaskan ya bahwa Ethereum ya, ini buat teman-teman yang nggak tahu sejarahnya Ethereum ya. Ethereum dulu itu sebenarnya ICO teman-teman. Nah tapi ICO-nya Ethereum itu tidak dianggap sebagai securities sama US. Ya kita nggak tahu teman-teman kenapa SEC tidak menganggap seperti itu. Apakah mungkin SEC juga pegang Ethereum ya? Kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi yang pasti di sini dijelaskan sama si Charles Hoskinson. Intinya dia mengerti yang dia bilang ya, karena ya Charles Hoskinson punya histori dengan Ethereum ya, dia menjadi salah satu developer juga kalau nggak salah teman-teman. Nah dia menjelaskan bahwa dulu Ethereum itu ngadain ICO tanpa mengimplementasikan KYC dan anti money laundering. Jadi itu nggak ada proses ceknya dulu tuh di awal, tapi dia jalanin ICO dan banyak orang yang istilahnya beli Ethereum pada saat proses ICO itu. Karena kan kita tahu ya teman-teman ya, ya SEC intinya memang wajar lah ya kalau mau cari uang dari sana gitu kan lebih kurangnya. Dan terakhir dijelaskan bahwa Bitcoin sendiri juga tidak di-label sebagai non-securities for some reason ya. Jadi ya terlalu banyak ambigunya pada kondisi regulator di Amerika. Dan kalau misalkan sebenarnya ini salah satu penyebabnya kenapa mungkin ada hambatan ya pada harga di Cardano ya, saya rasa fair enough lah teman-teman. Paling nggak Cardano walaupun posisinya sudah ada problem seperti itu pun ya, kita bisa ngelihat dia tetap mengalami peningkatan yang cukup drastis ya, at least dalam kurun waktu Oktober ya sampai dengan terakhir tertingginya di $0.68 itu peningkatannya adalah 182%, which is menurut saya cukup bagus teman-teman sekalian. Nah sekarang kita akan bahas sedikit nih gimana progres daripada Cardano ya. Kira-kira teman-teman kalau misalkan ada planning nih, mau rencana mau reakumulasi ya, ini planningnya di Cardano gimana gitu kan. Pertama teman-teman, ini kalau kita ngelihat dari segi price action ya, ketertarikan atau minat investor terhadap Cardano menurut saya masih oke gitu. Ketika harga naik all time high, kemudian dia mengalami retracement nih tepat di Fibonacci 0,5% di harga $0.23, kita udah mulai ngelihat Cardano mulai mempertahankan level di sana, tidak lebih rendah namun juga tidak rebound signifikan. Nah saya banyak melakukan akumulasi ya the moment Cardano bisa dibilang cukup sering terkonsolidasi di range price tersebut. Lalu pada satu titik kita lihat Cardano akhirnya itu berhasil breakout pada line chart yang terlihat di sana teman-teman ya, dan harganya mampu create higher high secara signifikan pada time frame weekly. Jadi kita ngelihat di sini dia technically sudah berhasil breakout nih ya.
Ya saya nggak bisa marking ya, tapi teman-teman ada gambaran lah ya. Dia sudah create higher high gitu. Meanwhile, kalau dari perspektif time frame daily-nya, mungkin saya akan clear out dulu di beberapa garis-garis itu ya, biar teman-teman nggak pusing. Satu, teman-teman, kalau untuk time frame daily, saya langsung to the point aja ya. Kalau saya mungkin ngelihat Cardano balik ke 0,45, saya akan mulai untuk melakukan akumulasi lagi. Jadi saya akan start untuk cicil beli gitu loh. Which is dari harga sekarang sebenarnya nggak terlalu jauh ya, dia turun 0,45 tuh sekitar koreksi tambahan 14%. Kenapa di level tersebut? Sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini. Sorry teman-teman ya. Kalau by proses ya, kita ngelihat harga mengalami penguatan. Di sini pertama kali dia create higher high, naik signifikan, lalu dia konsolidasi aja nih, tidak ada proper pullback gitu ya. Lalu harga naik lagi dan sekarang dia udah totally di top gitu. Kalau kita lihat ini kan kita anggap sebagai satu swing, satu move. Nah, maka saya akan gunakan Fibonacci retracement dari bottom sini ke atas sini ya. Dan sebenarnya untuk level Fibonacci 0,5% aja minimal untuk discount area itu adalah di kisaran $0,4 gitu ya. Namun karena di sini ada previous high, ya mungkin di situ akan jadi consideration ya. Baru pertimbangan nih teman-teman ya. Jadi biasanya saya lakukan adalah set alarm gitu kan. Kita set alarm, kemudian nanti kita lihat nih kira-kira harga sampai di level tersebut respect nggak nih si Cardano ya. Istilahnya dia kepantul atau ada candle reaction atau gimana gitu. Kalau misalkan terjadi dalam proses yang agresif dia turun, gak ada masalah. Alarm bunyi, tapi saya tetap bisa ngeker nih. Kita bisa tetap antisipasi dapat harga lebih murah lagi di mana gitu ya. Dan saya pikir 0,5% retracement itu adalah angka yang cukup ideal lah untuk proses penurunan pada Cardano. Seandainya kita mengalami koreksi tersebut gitu. Jadi range antara $0,4 sampai $0,35 itu menurut saya adalah area yang cukup menarik untuk kita melakukan akumulasi lagi pada Cardano. Nah, teman-teman, kalau mengacu pada time frame 4 jam, sebetulnya technically kita udah ngelihat nih proses tersebut atau proses yang ada pada time frame kecilnya menunjukkan bahwa Cardano itu sudah valid, sedang dalam keadaan mengalami pullback gitu ya. Ini adalah the first high yang terbentuk ya setelah dia sebelumnya create higher high, kemudian dia terpullback gitu atau mengalami koreksi. Nah, dengan kondisi Cardano itu telah breakdown dari kondisi area level ini secara the body candle ya sebenarnya baru terjadi dalam ya mungkin bisa dibilang dalam beberapa jam terakhir gitu ya. Namun sebelumnya itu sempat kita ngelihat ada proses yang kita bisa asumsikan sebagai liquidity sweep ya. Let's say kayak what if this is a liquidity sweep gitu ya. Jadi harga naik lagi dan mantul lagi. Tapi tampaknya kali ini enggak ya, dianggap serius dan sellersnya kelihatannya masih mendominasi. Ya sebenarnya wajar lah ngelihat dia ngebentuk trendline, ngelihat dia support levelnya udah di breakdown. Pasti retail juga akan interested untuk start melakukan sell short pada Cardano gitu. Ditambah kalau kita ngelihat secara struktur ya, dari time frame 30 menit, 1 jam, saya pikir semuanya akan setuju atau sepakat ya bahwa kita ngelihat Cardano ini sudah siap untuk meneruskan koreksinya. Wait a minute. Jadi di sini adalah area supply, ini adalah low level yang berhasil di breakdown. Just kayak gini teman-teman. Lalu kalau kita lihat by process, ini penguatan terlihat dalam keadaan yang sangat terbatas ya, membentuk seperti yang namanya bearish flag pattern atau kalian boleh mention ini sebagai rising wedge pattern juga, nggak ada masalah dengan keduanya. Lalu setelah dia breakdown, kita lihat ada konsolidasi. Nah, ini buat tipikal yang mungkin trader ya, kita bisa dibilang manfaatkan untuk sell short gitu ya. Ya ini sebenarnya opportunity-nya di sini teman-teman. Bisa di sell short dengan ekspektasi untuk retest ke previous high point yang tadi kita mention di time frame daily. Jadi sebenarnya ada peluang nih untuk jangka pendek ya. Seandainya teman-teman berencana untuk melakukan scalping atau melakukan hedging against Cardano yang sebetulnya secara struktur time frame 1 jam kita harus katakan apa adanya. Terlihat dalam keadaan bearish gitu ya. Ya, namun teman-teman sekalian ingat bigger pictures is still bullish ya. Kita udah break terhadap high point yang sebelumnya, ini udah ada higher high. Yang kita belum punya apa saat ini teman-teman? Jawabannya adalah higher low. Where's our higher low? Where is it? Ya, belum ada. Dan saat ini sedang ongoing nih, kelihatannya berproses untuk memvalidasi situasi tersebut. Bahkan exponential moving average 8 dan 21 itu sudah cross down atau sudah mengalami downshift. Ini artinya memang sudah tervalidasi nih untuk probabilitas harga mengalami koreksi. Ya, dan perlu teman-teman ketahui ini terjadi majority ya terhadap hampir rata-rata seluruh altcoins. Ada beberapa yang masih bisa bertahan, ada beberapa yang masih bisa bullish kayak TIA misalkan contohnya, tapi di sini buat beberapa yang major kayak XRP, BNB itu udah mulai ada tanda-tanda atau indikasi untuk mengalami koreksi. Dan koreksi ini sekali lagi teman-teman buat saya adalah koreksi yang wajar gitu ya. Ingat aja sepanjang bulan Desember kita naik bullish, kalau memang Januari kita harus dihadapkan dengan kondisi ya istilahnya koreksi, I think that's
that's perfectly fine for me ya. Kita bakal nyari opportunity harga lebih rendah, teman-teman bisa hedging melakukan sell short sehingga dapat profit dari futures marketnya juga. Kemudian nanti apa? Pada saat harganya murah 0,45, 0,46, teman-teman udah bisa mulai start untuk akumulasi. Jadi pakai profit dari hasil melakukan sell short untuk kemudian kita manfaatkan di spot account-nya lagi. Ya, itu double banget profitnya teman-teman sekalian. Ya, itu menjadi pertimbangan aja. Tapi kalau teman-teman seandainya kurang paham di dalam mengeksekusi futures market, Anda lebih prefer untuk playing safe ya, stay with the spot account, keep your spot account. Menurut saya ya kalau udah punya barang di keep aja teman-teman, karena sebenarnya pesta kita belum selesai. Kalaupun ini masuk dalam fase koreksinya, ya bayangin lah di dalam pesta itu kalian habis minum-minum, habis party, joget-joget kan pasti perlu istirahat juga dong, ya kan? Jadi anggaplah ini lagi proses minum Krating Daeng atau Gatorade, habis itu kalian fight lagi di market dan kalian lihat market bisa rally lagi karena udah mendekati halving dan juga bull run pada tahun 2024 ini. Ya, kita tinggal perlu bersabar aja teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang udah sabar sepanjang 2022 ya. Ya, lihat turun begini mah udah nggak berasa. Ya, kita udah nggak terlalu impactful guys. Alright, so I think that's gonna be the update for Cardano. Thank you very much guys for watching this video. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita jumpa lagi di live streaming besok dan di next Bitcoin update. Cheers, God bless, and happy weekend guys. Bye-bye.